Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nulandari dengan 62304114387. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faihan Putra Aziza dari kelas THPA dengan NIM 2304114388. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renta dengan NIM 23046211. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazima dengan NIM 2304135532. Perkenalkan, nama aku Sawa Safira Hidayat dengan NIM 2304126204. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mikroalga pada alga hijau. Nah, sebelumnya mikroalga itu adalah mikroorganisme fotosintetik dengan morfologi sel yang bervariasi, baik uniseluler maupun multiseluler. Nah, di sini membentuk koloni yang kecil. Sebagai besar, mikroalga tumbuh secara fototrofik, meskipun tidak sedikit jenis yang mampu tumbuh secara heterotrofik. Ganggang hijau biru prokaryotik juga termasuk dalam kelompok mikroalga. Nah, dalam Bergery Manual of Systematic Bacteria, kelompok mikroorganisme ini ditempatkan bersama-sama dengan kelas Archaeopterygia dalam definisi Gregorius. Hingga saat ini, tidak kurang dari 30 jenis mikroalga telah dikenal dan dipelajari secara intensif. Itu menurut Taylor. Nah, di Indonesia sendiri ada ratusan jenis mikroalga. Mikroalga merupakan tanaman yang paling efisien dalam menangkap dan memanfaatkan energi matahari dan CO2 untuk keperluan fotosintesis. Nah, selain itu CO2 dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas mikroalga. Keberadaan mikroalga sangat membantu dalam mencegah terjadi pemanasan global. CO2 hasil industri yang terbuang ditampung dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroalga. Nah, di sini terdapat 4 kelompok mikroalga yang sejauh ini dikenal di dunia, yaitu diatom, ganggang hijau, ganggang emas, dan ganggang biru. Keempat kelompok mikroalga tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. Mikroalga merupakan tumbuhan paling primitif yang umumnya hanya terdiri dari satu sel. Mikroalga merupakan sel yang menggunakan energi matahari dalam melakukan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi bahan bakar minyak, pangan, pakan, maupun senyawa bioaktif yang bernilai tinggi. Mikroalga dapat menyediakan komponen bahan bakar minyak yang dapat diperbarui. Senyawa metana dapat diproduksi dari biomasa alga secara pencernaan anaerob, yaitu tanpa oksigen. Hidrokarbon dan trigliserol yang dihasilkan dari mikroalga minyak. Ide dari penggunaan mikroalga sebagai penangkapan CO2 dan penghasil bahan bakar minyak bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun saat ini hal tersebut perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena mengingat semakin meningkatnya produksi gas rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Peran dari mikroalga ini merupakan sebagai penangkap gas rumah kaca atau biasa disebut dengan CO2, sehingga peran dari mikroalga ini menurunkan level CO2 yang dianggap sebagai pemanasan global. Untuk memproduksi biomasa mikroalga ini dengan proses fotosintesis yang menggunakan cahaya, CO2, air, dan juga garam anorganik, dan suhu yang harus dijaga sekitar 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Adanya suplai CO2 ini sebagai sumber karbon utama pencahayaan dan nutrien dibutuhkan untuk pertumbuhan alga, sehingga diketahui banyaknya parameter yang menentukan produktivitas alga dalam budidayanya. CO2 yang diberikan berlebihan dapat mematikan mikroalga. Nah, di sini menurut beberapa ahli Manerji tahun 2002 melaporkan bahwa pertumbuhan alga yang lambat tidak semata-mata dapat disuplai nutrien yang terbatas, tetapi
juga akibat komitmen sel-sel untuk menghasilkan senyawa-senyawa minyak. Sedangkan menurut Rao menentukan bahwa suplai CO2 mempengaruhi pertumbuhan sel serta menentukan akumulasi dan komposisi asam lemak dan hidrogen pada mikroalga hijau. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kondisi optimum untuk pertumbuhan mikroalga. Isolat lokal memiliki potensi sebagai penangkapan CO2. Mikroalga membutuhkan 3 komponen utama untuk pertumbuhannya. Yang pertama yaitu cahaya matahari, yang kedua CO2, dan yang ketiga yaitu air. CO2 yang diperoleh secara komersial dari supplier gas, yang selanjutnya CO2 didifisasi kemudian untuk melakukan proses fotosintesis dari mikroalga tersebut. Kemudian dari yang kami dapatkan kali ini merupakan riset lanjutan untuk perkembangan mikroalga hijau atau green algae. Green algae lokal dengan perlakuan fiksasi CO2 untuk melihat efektivitas dari pertumbuhannya. Karakteristik lokasi sampel merupakan tempat kolam terbuka dengan pH sekitar 7,7 sampai 8,5. Tingkat salinitas pada kolam tersebut yaitu 0,01% sampai 0,02%. Pertimbangan sampel dilakukan dengan plankton net atau net plankton. Kemudian dalam media kultur digunakan Demer modified atau DM dan juga CHU13 modified. Sampel mikroalga yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu mikroalga berjenis mikroalga hijau atau green algae dan mixed culture. Pada grafik pertumbuhan mikroalga dengan pencahayaan 4x8 watt serta laju air CO kuadrat 2 liter per menit dengan kondisi suhu 30 derajat Celcius dan pH 7,5 menunjukkan bahwa pertumbuhan mikroalga meningkat secara alami. Sedangkan mikroalga dengan perlakuan CO menghasilkan pertumbuhan sangat cepat ditunjukkan pada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14 hari diperoleh kandungan biomasa 844 mg Bk/L. Kandungan biomasa nilai tertinggi sebesar 1209,9 mg Bk/L. Hal ini menunjukkan bahwa dengan fiksasi CO pertumbuhan mikroalga lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan alga berbeda. Mikroalga dengan aerasi mengalami fase pertumbuhan selama 14 hari kultivasi menunjukkan fase log dimulai dari hari 0 sampai hari ke-7. Fase penurunan laju pertumbuhan dicapai pada hari ke-8 dan hari ke-10. Fase stasioner terjadi pada hari ke-11 sampai ke hari 12 dan fase menuju kematian dimulai dari hari ke-13 sampai hari ke-14. Fenomena ini disebabkan oleh inokulum yang dikultur mengalami masa adaptasi. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Meder dan kawan-kawan bahwa ketika inokulum dikulturkan ke dalam media baru, maka terjadi fase log yang ditandai dengan pertumbuhan setelah beberapa jam melakukan adaptasi fisiologis. Fase log terjadi akibat pembelahan sel yang sangat cepat hingga pada waktu tertentu. Menurut Meder bahwa fase log ditandai dengan periode pembelahan sel, ketika rata-rata peningkatan sel di dalam kultur adalah sebanding dengan jumlah sel pada waktu tertentu. Berdasarkan pola pertumbuhan mikroalga, tidak terdapat fase lag. Hal ini terjadi karena mikroalga yang diinokulasikan tersebut diambil dari kultur yang berbeda pada fase log, sehingga tidak mengalami fase lag. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Spencer 1954 yang diacu pada Falk 1975 bahwa lamanya fase lag tergantung dari umur inokulum. Bahkan, fase lag tidak terjadi bila inokulum telah mencapai fase log. Pertumbuhan mikroalga tidak terjadi lagi fase lag karena telah terjadi pada fase log pada hari ke-0 sampai hari ke-6 ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan yang disertai dengan meningkatnya kepadatan sel. Sel mikroalga melakukan pembelahan sel secara aktif dan kecepatan maksimum dan konstan mengikuti kurva logaritmik.
Keadaan ini ditandai dengan warna kultur yang semakin hijau dibandingkan pada awal kultur sebelumnya. Baiklah, itulah hasil pembahasan kami dari kelompok 5 yang membahas mengenai alga hijau atau green algae, yang dimana didapat pula pertumbuhan mikroalga yang diberikan aerasi O2 dan fiksasi CO2 memberikan perbedaan yang nyata. Perbandingan aerasi udara dengan aerasi udara yang kaya akan CO2 terhadap pertumbuhan mikroalga hijau diperoleh kurva pertumbuhan bahwa pada hari kedua, 4, 6, 8, 10, 12, dan hari 14 diperoleh kurva pertumbuhan yang meningkat. Kami dari kelompok 5 memohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian kepada audien, dan kami berharap jika pembahasan kami ini dapat bermanfaat bagi audien yang mendengarkan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.